Di pertemuan kali ini, kita bakal membuat website sederhana, website manajemen mahasiswa, yang mana di dalamnya itu terdapat login, register, terus di dalamnya terdapat ada data master kelas, yang mana kita bisa nambah kelas, menghapus, serta mengedit. Terus ada juga master mahasiswa, di mana ini kita dapat menambah, hapus, edit, gitu ya. Serta ada juga logout. Oke, yang pertama yang harus dipersiapkan, kalian harus nyalain exam pp-nya. Pokoknya kalian nyalain yang ininya ya, MySQL sama Apache-nya, kayak biasa. Yang dua ini nih. Oke, kalau udah nyala, kalian buka localhost phpMyAdmin. Nah, di sini gue udah bikin rancangan database-nya, simple aja, cuman ada 3 table, user, mahasiswa, serta kelas, yang mana kelas dan mahasiswa ini berelasi. Jadi satu kelas itu isinya bisa banyak mahasiswa. Kita bikin tabelnya dulu. Sebelumnya gue udah bikin, gue coba hapus dulu yang lama. Nah, kita bakal buat database kampus. Di sini klik new aja. Kalau udah, ketikin nama database-nya kampus, terus klik create. Oke. Tabel yang pertama yang kita ingin buat adalah tabel user. Jadi tulisnya di sini user, kolomnya itu ada 3, ID, username, sama password. Di sini kita ganti jadi 3, terus klik tombol create. Ada ID, tipenya INT, panjangnya biarin aja. Terus di scroll ke kanan, di sini ada centangan AI ya, atau auto increment AI. Ini dicentang aja. Jadi nanti setiap kali ada penambahan user, ID-nya itu otomatis terhitung. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu udah otomatis. Terus di kolom kedua, kita tambahin field username. Tipe datanya varchar, panjangnya mungkin 60. Udah cukup. Terus password, tipe datanya varchar, panjangnya kita banyakin 160. Kalau udah, klik tombol save. Ini kita udah bikin satu tabel user. Selanjutnya, kita akan coba bikin tabel kelas. Jadi dia cuma ada 2 kolom, ID sama nama kelasnya. Di database kampus, ini kita klik new lagi. Table name-nya kita isi kelas. Kolom pertama itu ada ID, tipe datanya integer, length-nya kosongin, terus di scroll lagi ke kanan, centang AI-nya, atau increment-nya. Udah, habis itu pindah kolom kedua, kita bikin kolom nama. Tipe datanya varchar, panjangnya mungkin 60 juga ada cukup. Kalau udah bikin 2 itu, klik tombol save. Lanjut, kita bikin lagi tabel mahasiswa. Ada 4 kolom, ada ID kelasnya yang berelasi, terus NIM, serta nama. Kita klik lagi new. Di sini kita ketikin tabel mahasiswa. ID, tipenya integer, terus
scroll lagi centang AI-nya. Terus kita bikin kita bikin kolom ID kelas, tipe datanya integer, terus indeks segala macam kosongin aja. Sekarang tabel nama, tipe datanya, field nama, tipe datanya varchar. Value-nya kita isi panjangnya 160. Terus kita bikin nim, tipe datanya varchar, kolomnya 30. Oke, jadi kita batasin nim yang bisa dimasukin cuma 30 panjangnya. Kalau udah, klik save. Nah, di sini kita udah bikin 3 tabel. Ada tabel kelas, mahasiswa, sama user. Nah ya, rancangan database-nya udah kita buat. Sekarang lanjut kita bikin folder project-nya. Jika kalian pakai exampp, kalian masuk ke sum, terus htdocs. Karena di sini gua pakai yang berbeda, jadi anggap aja ini folder htdocs. Kalian udah di dalam htdocs, kalian bikin folder baru namanya. Di sini kita set manajemen mahasiswa. Manajemen spasi mahasiswa. Kalau udah, kita klik manajemen mahasiswanya. Di sini di bagian atas, klik. Habis itu ketikin cmd seperti biasa. Terus kita ketikin kode spasi titik untuk membuka foldernya di VS Code. Oke, udah kebuka. Tampilannya seperti ini. Kita bikin file yang pertama index.php. Ini untuk file loginnya. Terus kita bikin file register.php. Terus kita bikin file config.php untuk koneksinya. Terus kita bikin file dashboard.php. Habis itu kita coba bikin file logout.php. Oke, kita udah bikin beberapa file di sini. Yang pertama, kita coba bikin koneksi ke database. Kita buka dengan tag PHP-nya, kayak gini. Terus kita bikin variabel host. Isinya localhost. Terus kita bikin variabel user. Terus kita bikin variabel password. Ini password database. Kosong defaultnya. Terus kita bikin variabel database. Isinya adalah nama database yang udah kita buat tadi, yaitu kampus. Gitu ya. Terus kita bikin variabel connection. Begini. New MySQLi. Parameter pertamanya host. Parameter kedua user. Parameter ketiganya password. Parameter keempat itu database. Oke, host, user, password, database. Jadi kita pengen connect ke database kita, yaitu database kampus. Oke, terus kita tambahin pengecekan kalau koneksinya gagal, kita print di tampilannya. Ini. Jadi nanti kalau misalnya gagal, akan muncul di websitenya, koneksi ke database gagal karena apa. Oke, file
config-nya udah kita buat. Selanjutnya kita mau coba bikin file registernya dulu. Oh ya, di kali ini kita udah ngebuat menggunakan bantuan plugin Bootstrap. Nah, jadi si Bootstrap ini itu memungkinkan kita ngebikin sebuah website tanpa harus ngebikin CSS-nya dari nol. Jadi dia udah nyiapin banyak komponen. Jadi kita bisa pakai di sini pakai HTML-nya. Jadi dia kayak ngasih kelas-kelasnya. Misalnya kalau kita mau bikin tombol, ini ya. Kita misalnya mau bikin tombol biru kayak gini, si Bootstrap-nya udah nyiapin tinggal pakai kelasnya dia aja. Jadi nanti kita coba pakai si Bootstrap ini. Karena selain tombol di sini banyak banget, ada spinner, loading kayak gini kita bisa pakai. Terus juga ada navbar, kayak gini kita bisa pakai juga. Di sini udah dikasih contohnya, kayak gitu. Oke. Untuk pakai si Bootstrap ini, kita perlu pergi ke halaman download-nya, terus kita copy aja CDN-nya. Jadi kita pakai link CSS sama JavaScript-nya dia, bawaan gitu ya. Jangan lupa ini di copy. Kalau udah, kita pergi ke file register.php. Yang pertama, kita bikin HTML-nya dulu, kayak gini ya. Terus title-nya diubah jadi registrasi website. Ya. Nah, terus CDN yang tadi udah di-copy, itu pindahin mungkin di atas title. Oke? Ini ya, pindahin di sini. Kalau udah, terus kita pindah ke body-nya. Kita pertama bikin div kelasnya container. Ini ya. Di dalam div container ini, kita bikin div lagi namanya row. Jadi kalau mau cepetnya, tinggal titik row gini ya. Di dalamnya, kita tambahin div lagi, call md6. Sorry. Di dalam call md6, baru kita bikin formnya. Form login ya. Tapi sebelum itu kita coba bikin card dulu ya, biar nggak kayak gini. Biar dia halamannya sama kayak login gini, ada bordernya nih di pinggir-pinggir, ada cardnya. Kita bikin div di dalam call md6 card, terus kita bikin card header, di dalamnya ada h2, sorry h2-nya kita kasih card title kelasnya, gini ya. Terus isinya adalah registrasi. Nah, keluar dari card header, kita bikin div baru, card body. Ini ya. Nah, di sini baru kita masukin si formnya. Kita bikin form di sini, action-nya kosongin aja, metodenya post, ya. Terus di dalam formnya, kita bikin div lagi, isinya form group, terus kita bikin label, username gini. Di bawah label, kita bikin tag input. Type-nya text, name-nya username, ID-nya username. Terus kita tambahin kelas form control gini ya. Terus keluar dari form group yang pertama ini,
kita bikin lagi form group baru untuk password. Div form group, tab, terus bikin label lagi, for-nya password, input, type-nya password, tab, name-nya password, ID password. Kita tambahin kelas, form control. Itu ya. Di bawahnya, kita bikin tombol, button type submit. Kita kasih name-nya registrasi, kelasnya btn. Kita mau pakai tombol yang warna biru ini. Jadi kita copy aja kelasnya. Ini ya, kelasnya kita copy. Terus isinya kita bikin registrasi. Oke. Kita buka Chrome-nya, kita ketikin localhost manajemen mahasiswa /register.php. Oke, kita udah buat card-nya. Kita pengen ketengahin. Caranya di call MD6 tadi, kita tambahin, di row-nya, kita tambahin justify content center. Kita refresh, ini udah ke tengah. Di kontainernya, kita tambahin MT5. Kita tambahin margin top-nya, biar dia agak turun ke bawah. Nah, ini udah mendingan. Tapi di tombol registrasinya terlalu mepet, kita tambahin kelas margin lagi, MT, margin top 2. Kita refresh, dia agak turun. Oke. Sekarang kita coba masukin script PHP-nya untuk nambahin dia ke dalam table user. Jadi kalau yang tadi baru kosongan HTML-nya aja, sekarang kita coba tambahin script PHP-nya. Sebelum kita bisa berkomunikasi ke database, di file register.php, kita perlu ngambil si koneksinya. Jadi caranya, di file registernya, kita masukin tag PHP, terus tutup, kita ketikin include, kutip, file config-nya. Jadi, semua codingan yang ada di config.php ini dijalankan juga di file register.php tanpa diketik ulang. Oke ya. Oke, kita coba nambahinnya mungkin di bawah sini. Kalau enggak di bawah form-nya aja kali ya. Di bawah form-nya ini, kita ketikin tag PHP dan tutupnya. Lalu di dalamnya, kita bikin sebuah kondisi jika ada post registrasi, kita bakal masukin ke database. Jadi, maksudnya di sini, kalau kita ngeklik tombol yang ada name registrasi, ini ya, maka kita mau nyimpen ke database. Kita ambil dulu username-nya, post username, kita ambil password-nya, password. Jadi kita ngambil data yang diinputin pakai atribut name. Jadi kalau name-nya username, di PHP-nya juga harus username. Kalau name-nya password, di PHP-nya juga harus password. Ini ya. Tapi ininya, variabelnya ini bisa beda, nggak apa-apa. Misalnya di sini user aja,
di sini pas gini itu juga nggak masalah. Yang penting adalah isi si dollar postnya ini harus sama dengan name-nya. Oke. Ini kita balikin lagi username. Di sini password. Sekarang passwordnya itu kan kalau misalnya kita ketikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang ketangkepnya 1 sampai 6 juga kan. Tapi kita nggak mau, kita nyimpan ke database-nya, jangan plain apa yang di input user. Jadi kalau misalnya user nginput admin 1, 2, 3, di database-nya itu jangan 1, 2, admin 1, 2, 3 juga. Jadi kalau misalnya ada hal yang cache database kalian itu bocor, akun-akun user kalian itu nggak bisa diakses karena si hackernya nggak bisa ngelihat password aslinya gitu ya. Jadi di sini kita bikin variabel baru hash password atau mungkin password hash set ini ya. Itu pakai password hash. Parameter pertama itu adalah stringnya, admin 1, 2, 3-nya gitu ya. Password. Terus parameter kedua kita isi aja password default. Kalau udah, lanjut kita bikin SQL-nya untuk insert ke database. Nah, di sini kita bikin variabel SQL sama dengan $count prepare insert into table user, kolomnya ada username dan password, values-nya itu tanda tanya. Jadi tanda tanya di sini nanti akan kita ganti dengan username dan password yang sudah di-hash. SQL bind param ss username, password hash. Jadi di script yang ini SQL bind param SS itu kita gunakan sebagai formatnya. Jadi tanda tanya pertama itu formatnya S, tanda tanya kedua itu formatnya S juga. Maksudnya, si S ini itu adalah artinya string. Jadi, kita username-nya itu bentuknya string. Si password-nya juga itu bentuknya string, bukan angka gitu kan. Karena di database-nya kita nyimpennya sebagai varchar. Username-nya varchar, password-nya varchar. Itu kan string ya. Jadi di bind paramnya itu harus string dan juga string. Lalu di sini username dan password hash. Username yang pertama itu bakal nge-replace urutan pertama juga di sini. Lalu urutan yang kedua ini bakal ngeganti juga si tanda tanya kedua. Jadi yang pertama ini keubah dengan username, yang di sini keubah dengan password hash. Kayak gitu. Lalu kita cek di bawahnya, if SQL ketika kita execute, kalau dia berhasil, kita misalnya mau bikin alert gitu ya, bahwa password telah dibuat gitu. Ini kita tambahin, kita echo aja, misalnya div ya, registrasi berhasil ditambah. Gini. Terus kita mau bikin pakai alertnya si Bootstrap. Jadi kita mau pakai alertnya si Bootstrap yang warna hijau. Jadi kita copy aja kelasnya, yang mana yang sukses ini ya. Di sini.
kutip 2-nya kita ganti jadi kutip 1. Gitu. Habis itu kita alihin dia ke index.php. Ininya nanti aja. Copy dulu. Coba kita refresh halamannya. Terus kita ketikin admin 123. Registrasi. Nah, registrasi berhasil ditambah. Kita cek di database-nya. Kita klik table user. Di sini muncul ya, 1 ID-nya otomatis, admin, username-nya, password-nya udah kita asing. Kayak gitu.